A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala muridinya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'as sabirin. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pertemuan ini. Semoga dalam pertemuan ini membawakan sebuah ilmu, membawakan sebuah berkah untuk mengajak hati mengesahkan Tuhan. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema, yaitu jadikanlah kesabaran dan sholat itu sebagai penolongmu. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, apakah sabar serta sholatmu itu bisa menolongmu? Katanya yang bisa menolong hanya Allah, hanya Tuhan yang Maha Esa. Kok ada ayat yang berbunyi Ista'inu bisobri wassalah. Di sini kalau di dalam syariat bahwasanya segala amaliyah itu bisa menolong, bisa memberikan syafaat atau bisa memberi pertolongan kepada mereka, yang antara lain hal sholat dan kesabaran. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah. Berarti yang ditujukan atau peringatan ini disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Manakala mereka tidak beriman, tidak percaya, ya mereka tidak akan mendapatkan sebuah pertolongan dari Allah. Itulah saudara-saudaraku, makanya kami hari ini mengangkat sebuah judul, yaitu kesabaran dan sholat sebagai penolongmu. Marilah hari ini kita bahas secara hakikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Perlu diketahui saudara-saudaraku, perlu saya pahamkan terlebih dahulu, bahwasanya keimanan manusia itu ada dua kelompok, khususnya bagi anggota atau bagi saudara-saudaraku yang Islam. Kelompok yang pertama adalah iman nurul iman, dan yang kedua adalah iman hakul iman.
iman di nurul iman yang pertama, yang mana mereka itu beriman atau percaya itu dikarenakan mereka itu hanya percaya kepada orang atau hanya mendapatkan sebuah kabar berita, tetapi iman di nurul iman ini mereka belum membuktikan sendiri. Yang mungkin dia beriman karena percaya yang disampaikan oleh para nabi, oleh para rasul. Kalau sekarang tabiin, guru-guru ngaji, para ulama, dan lain-lain sebagainya. Yang katanya percaya Tuhannya itu Allah. Tetapi kebanyakan saudara-saudara kita hanya berhenti di situ saja, berhenti di la ilaha saja. Mereka belum membuktikan sendiri. Kalau seperti halnya keimanan nurul iman ini, kalau saya katakan, orang itu menceritakan sesuatu kejadian, entah itu kejadian pencurian, pemerkosaan, perampokan, dan lain-lain sebagainya. Mereka hanya mendapatkan kabar dari orang, belum melihat sendiri, tetapi sudah disampaikan kepada orang lain. Artinya keimanan di situ masih hanya sekedar percaya kabar dari orang lain, belum melihat sendiri. Itulah yang saya katakan iman yang pertama, yaitu iman nurul iman. Ya wajar saja bahwa di dalam syariat itu hanya untuk menata fisik jasad jasmaniah ini dan tidak menyentuh ke ranahnya hati. Yang dimana di syariat itu hanya sebagai habluminanas, belum sampai ke habluminallah. Yang katanya habluminallah tetapi hanya di mulut, hatinya itu belum tembus. Manakala keimanannya masih di nurul iman atau masih berhenti di syariat saja. Ini saya proses terlebih dahulu. Nah, itulah keimanan yang pertama. Sehingga dengan keimanan seperti itu, contoh saja ketika mereka sholat hanya berpedoman aturan-aturan di dalam syariatnya saja, tidak memperhatikan aturan-aturan sisi hakikatnya. Secara fisik memang sudah benar, tetapi tidak memperhatikan kondisi hatinya ini seperti apa. Baru aja mengucap takbir Allahu Akbar, yang diingat pasar, yang diingat kantor, yang diingat istri, anak, harta benda, dan lain-lain sebagainya yang kami sebut adalah syahwatun dunia. Itulah saudara-saudaraku akibat keimanannya masih di nurul iman. Ya kalau dipandang secara jasad jasmania sudah benar, tetapi belum memperhatikan kondisi hati ini seperti apa. Dan itulah saudara-saudaraku, perlunya kita ini harus menyempurnakan keimanan kita dengan iman yang kedua, yaitu hakul iman.
Kalau keimanannya sudah benar, persaksiannya sudah benar, itulah yang dikatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istainu bisobri wassalah. Ringkas cerita, sabar dan sholat bisa menolongmu manakala persaksian syahadatnya sudah benar. Dan sholat yang bisa menolong itu adalah sholat yang dikatakan ma'rifatullah. Bukan sholat asal-asalan, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Itu bukan seperti itu. Yang penting sholat 5 waktu, Allahu Akbar, maghrib ikut, luhur ikut, nisa ikut, ikut-ikutan orang. Padahal sholat yang bisa menolong adalah sholat yang dikatakan ma'rifatullah. Bukan hanya sekedar asal-asalan. Wa kumulillahi qonitin aikosiin. Sholat yang kusuk, itulah yang dimaksud sholat ma'rifatullah. Diri ini tidak merasa makhluk yang berbuat, itu maksudnya. Bisobri, sabar seperti apa? Kalau saya katakan sabar adalah sesuatu di mana sesuatu itu tidak protes sedikit pun, alias pasti setuju. Itu namanya sabar. Sabar itu adalah sesuatu yang tidak ada protes sama sekali, dan setuju apapun yang terjadi. Itu sabar. Kalau saya katakan istilah lain adalah ridho. Dan ini hanya bisa dilakukan hanya makrifat terhadap Allah, bukan makrifat terhadap makhluknya. Baru dikatakan bisa sabar yang sebenar-benarnya. Lalu yang dimaksud sholat dan sabar secara hakikatnya yang bisa menolong itu hanyalah mutlak Allah. Bukan sholatmu, bukan sabarmu. Jika hatimu bisa makrifat terhadap Allah, maka itu baru bisa dikatakan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Karena yang dikatakan masuk surga itu bukan karena amal sholatmu, itu bukan. Atau mungkin bukan karena kesabaranmu makhluk. Tetapi karena lillah, karena Allah. Kalau bisa ke surga, yang penting sholat asal-asalan, itu mudah-mudah saja. Yang katanya di dalam syariat atau mungkin kebanyakan orang, kenapa kamu sholat? Saya ingin masuk surga. Kenapa kamu ibadah? Saya ingin mendapatkan pahala. Seperti halnya, kenapa kamu mau disuruh orang tuamu? Karena saya agar diberikan jajan. Karena saya agar diberikan makanan. Itu pemikiran yang picik, pemikiran yang belum luas seperti anak kecil. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Jadi yang dikatakan sholat
dan sabar sebagai penolongmu itu manakala hati seseorang manusia bisa dikatakan sudah makrifat terhadap Allah, sampai melihat dan bertemu terhadap Allah, persaksian yang benar. Karena sesungguhnya Allah itu selalu bersama orang-orang yang selalu sholat dan selalu sabar. Makanya di dalam membaca Al-Quran itu janganlah kita ini menelan mentah-mentah, tetapi harus difahami ayat per ayatnya, maksud dan tujuannya. Bisobri wassolah innallaha ma'as sabirin. Dengan sabar dalam ketaatan dan sholat, sungguh Allah berserta orang-orang yang sabar. Jadi saudara-saudaraku, maksud daripada kesabaran dan sholat sebagai penolongmu adalah sholat yang hatimu makrifat pada Allah, dan sabar yang benar hatimu juga makrifat pada Allah, bukan makrifat kepada yang lainnya. Makanya kita ini istiqomalah selalu berzikir kepada Allah. Sibukkanlah hatimu untuk berbicara kepada Allah. Jangan pernah mengaku-ngakui yang bisa sabar dan yang bisa sholat itu adalah engkau sebagai makhluk. Tapi yang bisa sabar dan bisa sholat hanyalah sang hidup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ini bisa ditolong seorang hakim, sedangkan hakimnya saja Anda belum tahu dan belum kenal? Bagaimana mungkin kita bisa ditolong Allah, sedangkan Allah saja tidak mau mengenalnya, tidak tahu yang mana itu Allah, tidak peduli hatinya? Bagaimana bisa memberikan syafaat, diberikan pertolongan oleh Allah? Tentu agar kita ditolong oleh Allah, hatimu harus bisa mengesahkan Tuhan. Itu kuncinya. Untuk itu segeralah temui Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam dirimu agar engkau ditolong olehnya. Inilah saudara-saudaraku sebuah ilmu pengetahuan, semoga dalam memahaminya tidak langsung ditelan mentah-mentah lewat akal ini, tetapi angen-angenlah, gunakan hati agar kita betul-betul menjalankan keimanan, ketakwaan, hakul iman. Itulah saudara-saudaraku apa yang kami sampaikan, semoga bermanfaat. Jika ada kata-kata yang salah atau mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.